billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian hadirin sekalian untuk memahami sumber hukum Islam yang penting, yaitu hadis at-takriri. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW karena telah ditegaskan di Quran surat Al-Asr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Asr ayat 7. Ayat ini merupakan dalil mutlak bahwa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum yang mengikat. Apa yang diberikan Nabi, apa yang tidak hanya yang dikatakan Nabi ataupun tindakan Nabi, tapi juga mencakup persetujuan beliau atas segala perbuatan para sahabatnya yang bisa kita kenal, yaitu hadis at-takriri. Apa sih itu hadis at-takriri? Hadis at-takriri adalah hadis ketetapan Nabi SAW, yaitu berupa diamnya beliau ketika para sahabat melakukan perbuatan atau ucapan, yaitu di hadapan beliau ataupun di luar pengetahuan beliau, lalu dilaporkan ke Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya dan tidak pula menyanggahnya. Nah, dalam kaidah ushul fiqh, diamnya Nabi adalah tanda persetujuan dan pembenaran. Mengapa? Karena Nabi bersifat maksum, terjaga dari dosa. Nah, mustahil bagi Rasul itu untuk mendiamkan kesalahan atau kemungkaran. Nah, dalam agama tanpa meluruskannya. Jika para sahabat salah, pasti wahyu akan turun dan Nabi pun akan menegurnya. Nah, ada contoh nyata hadis at-takriri, yaitu kisah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memakan daging dab sejenis kadal gurun di hadapan Nabi SAW. Saat hidangan itu disajikan, Rasulullah SAW memilih untuk tidak memakannya. Nah, ketika para sahabat bertanya, sahabat ini bertanya dengan ragu, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Nah, beliau pun menjawab, tidak. Tapi hewan ini tidak ada di negeri kaumku, sehingga aku merasa kurang berselera. Nah, Nabi SAW sendiri tidak menyentuh makanan tersebut, tetapi beliau mendiamkan dan membiarkan Khalid bin Walid menghabiskannya. Nah, diamnya Nabi SAW di sini adalah menjadi hukum takrir bahwa memakan daging dab itu hukumnya adalah halal. Para sahabatku semua, ada hikmah besar dari hadis at-takriri ini. Nah, Islam itu luas. Islam memberikan ruang bagi tradisi atau ijtihad yang baik selama tidak melanggar syariat dasar. Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak gampang melarang sesuatu yang sebenarnya tidak bermasalah dalam agama. Oke, sebagai penutup, keteladanan Rasulullah SAW tidak hanya memancar dari apa yang beliau katakan dan lakukan, tapi juga dari apa yang beliau restui lewat diamnya yang penuh kebijaksanaan. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat yang istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah beliau. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.